Hanli perlahan-lahan memindahkan energi dari meridiannya kembali ke dantiannya. Ia berhasil mencapai siklus ke-7 sirkulasi Qi hari ini. Dan Hanli tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batas kemampuannya. Jika ia mencoba melakukan siklus lain, semua meridiannya akan benar-benar putus, menimbulkan rasa sakit yang lebih parah daripada kematian. Meskipun ia adalah orang yang pemberani, Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat memikirkan rasa sakit ini. Sudah setengah tahun sejak Hanli bergabung dengan sekte tersebut, dan ujian murid tidak resmi telah berakhir lebih dari 2 bulan yang lalu. Hanya sebagian kecil dari murid tidak resmi yang secara resmi dipromosikan ke cabang dalam. Sebagian besar murid tidak resmi tidak dapat melewati titik ini, dan tidak punya pilihan lain selain mengemasi barang-barang mereka dan kemudian menjadi murid cabang luar. Anak-anak yang tidak lulus umumnya akan masuk ke divisi pengumpulan harta karun atau divisi burung terbang. Bagi mereka yang menunjukkan penampilan luar biasa, mereka akan menerima langkah lebih lanjut dalam pelatihan mereka dan kemudian akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan divisi pedang eksternal yang lebih dihormati. Tentu saja, wajar saja jika divisi 4 lautan adalah yang paling dihormati dari keempat divisi. Tapi sayangnya, mereka hanya menerima mereka yang membuat nama untuk diri mereka sendiri melalui kemampuan seni bela diri mereka. Jika seseorang tidak memiliki tingkat keahlian tertentu dalam seni bela diri, tidak ada gunanya bagi mereka untuk bermimpi bergabung dengan divisi 4 lautan. Anak-anak yang belum dewasa dan tidak berpengalaman ini bahkan kurang layak disebut. Ketika Hanli mengingat kembali rincian pemeriksaan 2 bulan lalu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Beberapa lusin mil jauhnya dari pegunungan Pelangi Surgawi terdapat gunung terpencil. Di dekatnya adalah tempat sekelompok orang yang sedang bertanding. Ada beberapa murid senior yang unggul dalam seni bela diri dan tidak terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan setiap ujian, Hanli tidak dapat menahan rasa sedih atas penderitaan orang lain. Selama mereka tinggal di sekte 7 misteri, Hanli dan Sang Tie belum pernah menghadapi ujian yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Dr. Mu mengatakan bahwa ujiannya hanya akan menguji mereka pada mantra kultivasi. Tetapi Hanli tidak percaya ujian itu akan semudah kedengarannya. Melihat ke belakang, Hanli dapat dengan jelas mengingat usaha keras yang harus ia lakukan dalam kultivasinya. Menurut Dr. Mo, mantra orakular ini hanya satu bagian dari satu set lengkapnya. Dalam waktu setengah tahun, Hanli dan Zhang Tie telah berhasil memahami lapisan pertama nyanyian kultivasi yang akan dipelajari oleh Dr. Mo. Jika keduanya mampu mengatasi harapan Dr. Mo, maka mereka dapat menjadi murid pribadi Dr. Mo, dan bahkan berbagi manfaat yang sama dengan murid dalam. Belum lagi Hanli juga mendengar dari orang lain bahwa perlakuan yang diterima oleh murid dalam dan murid luar sangat berbeda sehingga menunjukkan betapa besar perbedaan di antara keduanya. Dia kemudian menyadari betapa bodohnya dia serta membuang semua pikiran untuk menjadi murid dalam. Hanli akan merasa puas hanya dengan bergabung dengan sekte 7 misteri dan menerima sejumlah uang untuk dikirim kembali ke keluarganya. Segala hal lain tampak tidak relevan karena di atas segalanya dia benar-benar ingin membantu keluarganya yang dilanda kemiskinan. Satu-satunya tujuannya adalah dapat membawa pulang uang sehingga dia dapat memberi keluarganya kehidupan yang lebih baik. Setelah mempelajari mantra yang diberikan oleh Dr. Mo, Hanli tidak pernah berhenti berkultivasi. Ia menghabiskan setiap saat siang dan malam berlatih mantra tanpa henti. Karena Dr. Mu tidak memberi mereka petunjuk tentang cara berkultivasi, Hanli hanya bisa berteori sendiri. Setelah berdiskusi dengan kultivator muda lainnya, ia menemukan bahwa mereka menggunakan energi yang positif milik sekte 7 misteri, sebuah metode kultivasi yang dimeditasikan sendiri. Mengandalkan buku petunjuk dan energi yang positif, ia berkultivasi dengan tekun selama 3 bulan. Tetapi Hanli terkejut menyadari bahwa kemajuannya sangat lambat. Ia telah menghabiskan banyak upaya, namun ia hanya dihadiahi seutas kecil energi dingin di dalam tubuhnya. Energi itu sangat kecil, sehingga ia hampir tidak dapat memperhatikan keberadaannya. Jika ia tidak memeriksa tubuhnya dengan seksama untuk mengetahui hasilnya, ia tidak akan menyadari untaian energi itu.
Mungkinkah ini adalah wujud energi Qi yang dikabarkan telah dibicarakan oleh para instruktur? Han Li tiba-tiba menyadari hal ini. Murid-murid lain yang mengolah energi yang positif telah memberitahunya bahwa ada aliran energi hangat dan Qi yang berbeda yang dihasilkan di dalam tubuh mereka. Namun, aliran energi di tubuh Han Li sangat dingin, sangat bertolak belakang dengan energi yang diperoleh dari mengolah energi yang positif. Melihat hasilnya, jelas bahwa Han Li sangat jauh tertinggal dari murid-murid lainnya. Mereka yang menggunakan Qi sejati dari kultivasi energi yang positif mampu meninju lubang seukuran kepalan tangan melalui batang pohon kecil dan melompat 3 meter ke udara. Namun, Han Li setelah mengedarkan Qi aneh di tubuhnya merasa hampir tidak ada bedanya dengan keadaan normalnya. Satu-satunya perbedaan yang dapat ia rasakan adalah bahwa jiwanya lebih bersemangat dan nafsu makannya bahkan lebih rakus daripada sebelum ia datang ke gunung. Namun, apa gunanya itu? Melihat bahwa anak-anak lain di gunung mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan, Han Li tidak dapat menahan perasaan sedih. Setelah menyadari bahwa ia hampir tidak membuat kemajuan apapun, Han Li hampir menyerah pada kerja kerasnya selama beberapa bulan. Ia berpikir bahwa dengan jarak yang begitu jauh antara dirinya dan yang lainnya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar anak-anak lain dalam sisa waktu sebelum ujian Dr. Mo dan berhasil lulus. Akan lebih baik untuk merencanakan perjalanannya pulang saja. Kebetulan suatu hari Han Li bertemu dengan Zhang Tie yang sedang berkultivasi dan menyadari sesuatu. Sejak Zhang Tie memulai kultivasinya dengan mantra formula orakular misterius ini, tubuhnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Tidak ada efek apapun, bahkan sedikit pun energi Qi tidak terlihat. Mengetahui bahwa ia setidaknya berhasil membentuk satu untai Qi sejati, Han Li mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang telah ia buang sebelumnya. Dengan sisa waktu, ia dengan marah mencoba mengolah mantra orakular. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, berlatih seperti orang gila. Han Li mulai menggunakan setiap detik untuk bermeditasi dan berkultivasi. Bahkan saat ia tidur, ia menjaga tubuhnya tetap tegak dalam posisi meditasi dengan harapan bisa mencapai sedikit kemajuan. Tentu saja, metode latihan intensif ini tidak bisa dipertahankan lebih dari beberapa hari. Jika ia memaksakan diri melewati batasnya, kurang tidur akan membuatnya tidak bisa berkultivasi secara efisien. Yang paling membingungkan Han Li adalah bahwa setelah Dr. Mo menyampaikan mantra orakular kepada mereka berdua, ia juga berhenti berinteraksi dengan mereka. Bahkan pertanyaan mereka tentang kultivasi telah diabaikan olehnya seolah-olah dia bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Setiap hari, Dr. Mo akan mengeluarkan buku dengan 3 karakter hitam yang tertulis di sampul belakang serta mempelajarinya. Menatapnya dengan seksama seolah-olah baris teks tersebut menguraikan gambar seorang wanita cantik dan sampulnya terbuat dari emas murni. Pada awalnya, Han Li dan Zhang Tie berpikir bahwa Dr. Mo tidak lagi ingin menjadi dokter medis, tetapi malah belajar dengan keras untuk lulus ujian kekaisaran. Namun, setelah kedua anak itu belajar membaca, mereka mengenali 3 kata di sampul belakang. Kata itu berbunyi, kitab suci panjang umur. Dr. Mo sedang membaca buku tentang cara mengolah diri sendiri hingga memperpanjang umur seseorang. Pada saat itu, kedua anak itu tiba-tiba menyadari bahwa Dr. Mo tidak sedang berusaha lulus ujian kekaisaran, melainkan ia sedang mencoba hidup ribuan tahun seperti kura-kura sungai, yang dimana kura-kura diperkirakan dapat hidup selama ribuan tahun. Setelah setengah tahun berkultivasi tanpa henti, Han Li akhirnya akan mengikuti ujian Dr. Mo. Zhang Tie nampak sangat gelisah saat berdiri di dekat Han Li. Perilakunya tidak aneh. Zhang Tie telah memberitahu Han Li bahwa selama 6 bulan terakhir ia tidak membuat kemajuan apapun dalam mantra orakular yang diberikan kepada mereka oleh Dr. Mo. Han Li tahu bahwa usaha Zhang Tie dalam mengolah mantra orakular tidak kalah hebatnya dengan usahanya sendiri. Meskipun Zhang Tie tidak seperti Han Li
yang berlatih seperti orang gila, usaha yang dikeluarkannya masih dapat dianggap teliti dan juga tekun. Anehnya, mantra olakular itu tampaknya tidak berguna bagi Sang Tie. Tidak peduli seberapa keras usaha yang ia lakukan, ia tidak dapat menghasilkan sedikit pun efek. Sepertinya Zhang Tie tidak akan pernah berhasil mengolah mantra orakular itu. Pikiran Han Li menjadi tidak tenang. Dia tahu bahwa Zhang Tie mungkin akan gagal dalam ujian. Sekalipun Han Li sedikit berhasil dalam mempelajari mantra orakular, namun dia tidak lebih kuat dari Zhang Tie dalam hal apapun. Jadi, ada kemungkinan besar mereka berdua akan gagal dalam ujian doktermu. Karena takut akan hal terburuk, Han Li menjadi sangat tekun berkultivasi. Pada saat ujian, energi aneh yang mengalir di tubuhnya telah meningkat sekalipun itu hanya sedikit. Jika sebelumnya energi itu setipis helaian rambut, sekarang menjadi sedikit lebih tebal, menyerupai benang katun. Meski begitu, hal ini tidak meyakinkan Han Li yang takut dia tidak akan lulus ujian yang diberikan oleh doktermu. Apakah kalian sudah siap? Biarkan aku melihat hasil kultivasi kalian. Doktermu menyipitkan matanya saat dia duduk dan menatap mereka berdua dengan dingin. Kami siap. Han Li dan Zhang Tie hanya bisa memasang wajah berani dan setuju. Doktermu perlahan bangkit dari kursinya dan berdiri. Ia meletakkan buku yang selalu ada di dekatnya di atas meja. Ulurkan tanganmu. Sirkulasikan kimu agar aku dapat melihatnya. Doktermu memegang pergelangan tangan kanan Zhang Tie dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di atas dantian Zhang Tie. Setelah menghabiskan secangkir teh, doktermu menarik tangannya dan mengamati Zhang Tie dengan seksama. Wajah Zhang Tie memerah saat dia dengan gugup meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata doktermu. Dia tahu doktermu pasti telah menemukan bahwa dia tidak membuat kemajuan dalam pelatihan mantra orakular dan mungkin akan menghukumnya untuk memberi mereka berdua pelajaran. Sekarang giliranmu. Yang mengejutkan mereka, doktermu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa ia akan menghukum Zhang Tie. Sedikit kekecewaan terpancar di mata doktermu adalah satu-satunya reaksi yang ditunjukkan oleh doktermu. Setelah memeriksa Zhang Tie, ia menoleh ke Han Li dan memberi isyarat agar ia mendekat. Ia kemudian memegang pergelangan tangan Han Li dan mulai memeriksa. Sentuhannya terasa seperti es, tidak terasa seperti sentuhan manusia hidup. Renung Han Li dalam benaknya. Kulit di tangan doktermu kering dan penuh kapalan. Saat dia memegang tangan Han Li bisa merasakan sedikit gelombang rasa sakit yang tajam. Mungkin karena gangguan eksternal yang mengaduk energi di dalam tubuh Han Li. Tetapi aliran energi aneh itu sebenarnya mulai beredar dengan sendirinya. Aliran itu mengalir melalui meridian dan seluruh energinya, melewati semua titik akupunturnya dari dantian ke kepalanya, serta mengalir ke keempat anggota tubuhnya. Aliran itu menyelesaikan satu siklus penuh sebelum mengalir kembali ke dantiannya. Saat aliran energi aneh itu beredar di seluruh tubuhnya, rasa sakit Han Li akibat sentuhan doktermu segera menghilang. Hingga kemudian doktermu tanpa sadar mengeluarkan suara terkejut. Tampaknya dia telah menemukan aliran energi aneh di dalam tubuh Han Li. Cepat, salurkan energimu sesuai dengan mantra yang aku ajarkan sekali lagi. Meskipun doktermu berusaha sekuat tenaga untuk menahan kegembiraannya, jejak kegilaan dan kegembiraan masih melintas di matanya, menyebabkan Han Li diam-diam menaruh kekhawatiran di dalam hatinya. Pelan-pelan, biarkan aku melihatnya dengan seksama, ucap doktermu. Doktermu menambahkan ketika suaranya yang biasanya dingin berubah tergesa-gesa, meletakkan tangannya yang lain di dantian Han Li. Han Li bisa merasakan kedua tangan doktermu sedikit gemetar. Saat Han Li mengedarkan energi aneh itu, doktermu menjadi sangat gelisah. Tidak buruk. Perasaan ini adalah perasaan yang kuinginkan. Aku tidak salah. Aku tidak keliru.
Setelah pemeriksaan menyeluruh, Dokter Mo tidak dapat menahan diri lagi dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kedua tangannya mencengkeram erat bahu Han Li. Bahkan matanya yang biasanya menyipit pun membesar saat menatap tajam ke arah Han Li. Seolah-olah dia telah melihat harta karun yang langka dan berharga. Matanya bersinar dengan jejak kegilaan yang samar. Telinga Han Li berdenging karena tawa Dokter Mo yang tak henti-hentinya, dan dia merasakan sedikit nyeri di bahunya. Melihat kegilaan di mata Dokter Mo, Han Li tak kuasa menahan rasa takut di hatinya. Bagus, sangat bagus. Dari ekspresi wajah Han Li, Dokter Mo dapat melihat bahwa dia ketakutan. Baru pada saat itulah, Dokter Mo menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Dengan demikian, dia mengendalikan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Di masa depan, kamu harus bekerja keras seperti yang kamu lakukan sekarang. Mulai hari ini, kamu akan dipromosikan menjadi murid pribadiku. Setelah mengatakan itu, Dokter Mo melepaskan cengkeramannya yang erat di bahu Han Li dan menepuknya untuk memberi semangat. Dokter Mo kembali tenang seperti biasanya, seolah-olah kehilangan kendali tidak pernah terjadi. Namun, dari tatapannya sesekali ke arah Han Li, orang bisa tahu bahwa dia masih sangat bersemangat. Adapun kamu, Dokter Mo akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zhang Die. Zhang Die terkejut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Melihat Dokter Mo mengalihkan topik pembicaraan kepadanya, Zhang Die terbangun dari lamunannya dengan kaget. Hanya memikirkan bahwa ia gagal dalam penilaian dan akan diminta meninggalkan gunung menyebabkan jejak kepahitan muncul di wajah Zhang Die saat ia menatap Dokter Mo. Bakatmu dipertanyakan, meskipun sudah lama, kamu masih belum bisa menghasilkan sedikit pun energi. Menerimamu sebagai murid pribadiku akan terlalu berlebihan. Dokter Mo menggelengkan kepalanya berulang kali. Hati Zhang Die jatuh ke dasar jurang setelah melihat Dokter Mo menggelengkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba Dokter Mo sepertinya teringat sesuatu yang menarik saat dia menatap Zhang Die dengan ekspresi aneh di matanya. Melihat struktur tulangmu, aku mungkin punya teknik yang cocok untukmu. Aku hanya ingin tahu apakah kau bersedia belajar dariku. Perubahan pembicaraan Dokter Mo yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Seolah-olah Dokter Mo ingin membiarkan Zhang Die lulus ujian. Begitu Zhang Die mendengar Dokter Mo, bagaimana mungkin dia menolak tawaran itu? Dia langsung memberikan persetujuannya dan berkata bahwa dia bersedia belajar dari Dokter Mo. Bagus sekali, kalian berdua bisa pergi dulu. Besok aku akan memberikan kalian berdua teknik kultivasi baru. Dapat dilihat bahwa semangat Dokter Mo saat ini sangat bagus. Han Li dan Zhang Die saling memandang dan merasa bahwa ujian hari ini penuh dengan liku-liku. Bagaimanapun mereka berdua berhasil lulus, membuat mereka berdua puas dan sangat senang.